kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Badar Sepekan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi membuat ribuan perusahaan di 11 kawasan industri Cikarang merumahkan sementara para karyawannya, kecuali perusahaan strategis yang mendapatkan izin pengecualian dari Menteri Perindustrian. Usai menggelar rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan resmi menggelar PSBB mulai 15 April 2020. Sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara, pemerintah Kabupaten Bekasi akan tetap menggelar PSBB di 11 kawasan industri, di mana terdapat lebih dari 5.000 perusahaan di dalamnya. Bagi perusahaan yang menggelar PSBB, maka akan merumahkan sementara karyawannya selama 14 hari. Sedangkan untuk perusahaan strategis yang mendapat pengecualian dari Kementerian Perindustrian masih tetap dapat beroperasi. Perusahaan yang masih bisa beroperasi diantaranya perusahaan pangan, farmasi, dan manufaktur. PSBB mulai hari Rabu tanggal 15 April 2020. Ini berlangsung selama 14 hari. Aktivitas bekerja baik di dalam kawasan industri maupun di luar kawasan industri, dan kecuali di perusahaan ini masih kita berlakukan PSBB, kecuali terhadap perusahaan-perusahaan yang memang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Selain kawasan industri, ada 7 kecamatan di Kabupaten Bekasi yang menjadi perhatian khusus lantaran terindikasi menjadi asal pandemi penyebaran virus COVID-19. Pemda Bekasi dengan aparat gabungan rencananya akan melakukan checkpoint di sejumlah titik di perbatasan Karawang, Jakarta, Bogor, serta perbatasan Kota Bekasi. Agustian, Badar TV, Bekasi. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan 2 gedung karantina bagi ODP yang tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait physical distancing. Pemkab Bekasi terpaksa mengambil tindakan tegas lantaran ODP yang membandel berpeluang menambah daftar ODP di Kabupaten Bekasi. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi menetapkan Gedung Ki Hajar Dewantara Cikarang Utara dan Gedung Bapelkes Lemah Abang menjadi tempat karantina bagi ODP yang tidak mematuhi anjuran pemerintah terkait dengan physical distancing. Gedung karantina ini disiapkan dengan penjagaan ketat terdiri dari 3 zona. Bagian depan gedung sebagai zona hijau memasuki area gedung merupakan zona kuning serta gedung karantina merupakan zona merah, di mana di lokasi ini hanya ditempati oleh ODP. Gedung karantina Ki Hajar Dewantara memiliki kapasitas 300 orang. Kenapa tidak disiplin? Karena mungkin masih berpikir bagaimana mencari. Kalau di sini kan makanannya semuanya, kan gitu ya. Misalnya jauh dari tempat atau tenaga kesehatan, kan di sini tenaga kesehatannya disiapkan. Jadi tidak ada alasan dia keluar kan. Ya, seperti itu. Kemudian juga mohon maaf, di lapangan itu banyak ODP yang di rumah itu sesak-sesakan nggak bisa, karena cuma mungkin di rumah petak atau di apa. Social distancing bisa anak misalnya 3 berlima di dalam bisa. Kalau di sini kan kita jamin physical distancing-nya kan nggak masalah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi terpaksa menyediakan gedung karantina lantaran 500 ODP di Kabupaten Bekasi rawan menambah ODP baru lantaran kerap berkeliaran dan tidak mematuhi physical distancing dengan berbagai alasan. Selama masa karantina, mereka akan mendapatkan pemantauan medis dan menjalani program olahraga demi meningkatkan imunitas tubuh. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi pun menjamin kebutuhan hidup ODP selama menjalani masa karantina. Agustian, Badar TV, Bekasi. Pemirsa, sesosok pria tanpa identitas ditemukan tewas di dalam lapangan mini Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi kemarin. Diduga kuat, pria paruh baya ini tewas lantaran sakit. Warga dan petugas Polsek Pondok Gede terlihat panik saat melihat sosok pria tanpa identitas telah tewas di dalam Stadion Mini Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Jasad pria paruh baya ini tewas dengan kondisi tertuduk. Diduga pria yang bekerja sehari-hari sebagai pengepul barang bekas ini tewas lantaran sakit yang dideritanya. Namun sakitnya korban belum diketahui karena warga dan petugas tidak berani mendekat, lantaran dikhawatirkan korban terkena COVID-19.
Menurut Untung, salah seorang penjaga lapangan mengatakan pria tersebut sering berada di sekitar lapangan mini Pondok Gede, Kota Bekasi. Namun tidak ada yang mengenalinya. Bahkan tempat tinggal korban warga pun tidak ada yang mengetahui. Terakhir terlihat korban pada Minggu malam. Pria tersebut sedang mencari obat untuk sakitnya. Pas hujan malam itu, dia duduk-duduk, lalu hujan mungkin kena duduk. Nah pas duduk tadi pas meninggal jam berapa tadi? Jam 5-an. Pas subuh gitu. Tadi nggak ada yang kenal Ki? Nggak ada. Tahu mobil masuk itu, dia bilang, ya itu orang duduk aja kayak miring gitu. Petugas ambulans dari Satgas Gugus COVID-19 dengan menggunakan alat pelindung diri tiba di lokasi dan membawa jasad korban ke kamar mayat Rumah Sakit Hosbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Pihak rumah sakit pun belum bisa memastikan korban sakit karena COVID-19 atau karena penyakit lain. Kasusnya kini ditangani Polsek Pondok Gede, Bekasi. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Badar Sepekan kali ini. Jangan lupa terus saksikan Badar Sepekan setiap hari Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jaga terus kesehatan Anda pemirsa, rajin cuci tangan, gunakan masker jika harus keluar rumah. Saya Dita Ruspendi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi